Selamat pagi anak-anak kami sekalian, salam sehat untuk kalian di rumah, tetap jaga kesehatan dimanapun berada. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita untuk pelajaran bab 3 yaitu jaringan hewan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa jaringan tumbuhan itu terdiri atas jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan dewasa ini terdiri dari jaringan epitel, jaringan parenkim, jaringan penguat, jaringan pengangkut, dan juga jaringan sekretori. Maka itu adalah untuk jaringan tumbuhan. Sekarang kita masuk untuk jaringan hewan. Jaringan hewan ini termasuklah ini kita akan mempelajari jaringan yang ada di dalam tubuh kita. Jadi pertemuan kali ini kita akan memahami atau mengenali jaringan-jaringan apa sebenarnya yang ada di dalam tubuh kita atau di dalam tubuh manusia atau di dalam tubuh hewan pada umumnya. Ya, yang pertama kita perhatikan di sini. Jaringan hewan terdiri dari jaringan embrional dan jaringan dewasa. Jaringan dewasanya terdiri dari jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, jaringan penguat, dan jaringan lemak. Kalau dilihat dari sini sebenarnya hampir sama dengan jaringan tumbuhan. Kemarin kita ketahui bahwa jaringan tumbuhan terdiri dari jaringan meristem. Jaringan meristem pada tumbuhan itu hampir sama sifatnya dengan jaringan embrional pada hewan. Jadi kalau pada tumbuhan itu namanya jaringan meristem, kalau pada hewan namanya jaringan embrional. Sifatnya sama, yaitu sama-sama aktif membelah. Sel-selnya masih muda. Itu dia ya. Yang berikutnya pada tumbuhan ada jaringan dewasa, pada hewan juga ada jaringan dewasa. Jaringan dewasa pada tumbuhan itu adalah jaringan Hermes, maaf ya. Sedangkan pada hewan itu adalah jaringan epitel, jaringan ini dia sama-sama epi. Kalau ada kata epi itu berarti permukaan luar, epidermis, epitel berarti itu lapisan paling luar. Itu dia ya. Ingatlah epi artinya terluar atau luar. Jaringan epitel ini adalah jaringan paling luar, misalkan adalah yang ada di dalam kulit kita. Itu dia ya. Berikutnya jaringan otot. Jaringan otot ini seringlah ini molo mengalang jagal hita di dokomon suha-suhana. Itu dia ya. Misalkan kita memakan paha ayam, kita memakan dagingnya, itu adalah jaringan otot yang kita makan. Kita memakan butuhani jagal, misalkan butuhani pinahan, kita memakan jaringan otot di situ. Ya. Lalu berikutnya kita lihat yang ketiga adalah jaringan saraf, yang keempat adalah jaringan penguat dan jaringan lemak. Maka sekarang kita lihat satu persatu apa itu jaringan embrional, jaringan dewasa, jaringan yang terdiri dari epitel, otot, saraf, dan penguat. Kita masuk yang pertama yaitu jaringan embrional. Jaringan embrional adalah jaringan yang berasal dari hasil pembelahan sel zigot, yang berasal dari hasil pembelahan sel zigot yang terdapat pada fase embrio. Perhatikan zigot di sini. Zigot itu adalah hasil peleburan antara sperma dan ovum. Ketika ada sperma, ada ovum melakukan fertilisasi atau peleburan, maka ini namanya menjadi zigot. Itu dia ya. Lalu zigot ini akan mulai membelah. Pembelahan itu terjadi dengan dua cara, misalkan secara vertikal GB2, lalu ini lagi membelah secara horizontal jadi 4, begitu terus menerus. Maka yang tadinya sel itu berasal dari dua sel, yaitu sperma dan ovum, lalu akhirnya melebur menjadi satu sel, lalu yang satu sel ini membelah menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8, menjadi 16, menjadi 32, terus menerus hingga membentuk jumlah sel yang sangat banyak yang seperti berbentuk seperti buah anggur katanya, seperti buah anggur. Maka jika sel itu berada posisi yang demikian seperti kerumunan buah anggur dia, maka itu dinamakan dengan morulla, maaf, yang disebut dengan morulla. Lalu morulla itu di sini tidak ada morulla ya. Morulla itu akan mulai mengalami pembentukan ruang atau pembentukan pembentukan ruang di dalam sel tersebut, ini solnya.
Maka jika dia sudah berada dalam posisi begini, tadi namanya kan dari zigot menjadi morula, lalu kalau sudah dia membentuk lubang di dalamnya, ini namanya menjadi blastula. Inilah blastula itu. Kalau dia dibelah seperti ini, ada di dalam kosong. Itu dia kan. Lalu yang berikutnya, blastula ini akan mengalami pembagian lapisan. Jadi tadinya dia belum memiliki pembagian lapisan, di sini menjadi melakukan pembagian lapisan yang terdiri dari terdiri dari 3 lapisan. Kalau hewan 3 lapisan ya, yaitu lapisan terluar atau ektoderm, lapisan tengah atau mesoderm, dan lapisan dalam atau endoderm. Jika sel berada dalam posisi demikian, maka namanya menjadi gastrula. Itu dia ya. Lalu gastrula ini akan melakukan pembentukan sel, pembelahan semakin terus-menerus sehingga membentuk organ-organ tubuh. Jadi, yang tadinya dia adalah berada di lapisan terluar daripada si embrio ini akan membelah menjadi membentuk kulit kita. Jadi ya, membentuk kulit. Lalu yang bagian tengah akan membentuk sistem peredaran darah, sistem saraf, dan yang lainnya. Sedangkan bagian dalam itu akan berfungsi untuk membelah sel-sel yang akan membentuk sistem pencernaan dan juga pernafasan. Artinya adalah setiap lapisan yang ada pada masa gastrula ini tadi memiliki fungsi masing-masing. Mereka memiliki fungsi masing-masing ya. Jadi kamu yang bagian luar, kamu berfungsi untuk membelah kau untuk membentuk kulit si manusia itu, misalkan seperti itu. Kau yang bagian tengah, kau khusus untuk membentuk sistem peredaran darahnya, sistem sarafnya. Sedangkan kau bagian dalam, tugasmu adalah untuk membentuk sistem pencernaan dan pernafasannya. Maka ketika ketiga lapisan itu bekerja masing-masing mengerjakan tugasnya, maka mulailah terbentuk yang dinamakan dengan janin. Itu ya. Jadi fase pembentukan manusia itu atau hewan pada umumnya terdiri atas 3 tahapan penting, tiga nama. Yang pertama itu adalah zigot. Zigot itu adalah hasil pembelahan daripada hasil peleburan sperma dan ovum. Yang kedua adalah embrio. Embrio adalah jika dia berada pada masa morula, blastula, gastrula. Lalu yang ketiga adalah janin. Itu dia ya. Janin itu diberikan pemberian nama janin itu kalau sudah mulai lengkap organ-organ tubuh si bayi yang ada di dalam kandungan tersebut. Itu dia ya. Jadi misalkan hari pertama ini biasanya masih disebut dengan istilah zigot. Ya, atau 1 bulan pertama masih menggunakan embrio. Barulah setelah dia beberapa bulan kemudian sudah mulai lengkap, sudah mulai ada jantungnya, sudah mulai ada kepalanya, sudah mulai ada matanya, barulah dia disebut dengan istilah janin. Baru kalau sudah lahir kita sebutlah dia dengan istilah bayi. Ya. Jadi inilah untuk pembelahan jaringan embrional yang ada di dalam tubuh kita. Ibu ulangi, jaringan embrional itu dimulai dari pembelahan zigot menjadi morula, morula menjadi blastula, blastula menjadi gastrula. Tidak ada di sini morula ya, ingat itu, tambahin nanti ada morula. Dari morula sampai gastrula tadi ibu sebut dengan istilah embrio. Ya.